Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas aliran Syiah. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Tina Salafi Amalia NIM 2671054. 2. Rafika Saskia Febrianti NIM 2681052. 3. Feradila Lorenza NIM 2681065. 4. Pangestu Danang Wiguna NIM 2681074. Definisi Syiah. Secara bahasa, Syiah berasal dari kata syiah yang berarti pengikut, pendukung, partai, atau kelompok. Sedangkan secara istilah, Syiah adalah sebagian kaum muslim yang dalam bidang spiritual dan keagamaannya selalu merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW. Syiah adalah golongan yang menyanjung dan memuji Sayyidina Ali secara berlebih-lebihan, karena mereka beranggapan bahwa Ali yang lebih berhak menjadi khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu sejarah Syiah. Syiah berawal pada sebutan yang ditunjukkan kepada pengikut Ali yang merupakan pemimpin pertama Ahlul Al-Bait pada masa hidup Nabi sendiri. Kejadian-kejadian pada munculnya Islam dan pertumbuhan Islam selanjutnya selama 23 tahun masa kenabian telah menimbulkan berbagai keadaan yang meniscayakan munculnya kelompok semacam kaum Syiah, di antaranya para sahabat Nabi. Tidak sedikit pendapat mengenai awal munculnya firqih Syiah. Kalangan Syiah sendiri berpendapat bahwa kemunculan Syiah berkaitan dengan masalah pengganti khalifah Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Karena dalam pandangan mereka hanya Ali bin Abi Thalib yang berhak menggantikan Nabi. Selanjutnya adalah pokok ajaran Syiah. Pokok ajaran Syiah ada 5. Yang pertama, At-Tauhid. Kaum Syiah meyakini Allah itu Esa. Namun, menurut mereka, Allah memiliki 2 sifat, yaitu sifat yang pertama, Al-Subutiyah, yaitu sifat yang harus dan tetap ada pada Allah. Sifat kedua yaitu Al-Salbiyah, yang merupakan sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Pokok ajaran Syiah yang kedua yaitu Al-Adl. Kaum Syiah memiliki keyakinan bahwa Allah memiliki sifat maha adil. Allah tidak pernah melakukan perbuatan zalim ataupun perbuatan buruk yang lainnya. Allah tidak melakukan sesuatu kecuali atas dasar kemaslahatan dan kebaikan umat manusia. Pokok ajaran Syiah yang ketiga yaitu An-Nubuwah. Kaum Syiah percaya Nabi. Menurut mereka, Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk membimbing umat manusia. Rasul membawa kabar gembira bagi mereka yang melakukan amal saleh dan memberikan kabar siksa bagi mereka yang durhaka dan mengingkari Allah. Pokok ajaran Syiah yang keempat yaitu Al-Imamah. Bagi kaum Syiah imamah berarti kepemimpinan dalam urusan agama sekaligus dalam dunia. Ia merupakan pengganti Rasul dalam memelihara syariat, melaksanakan hudud,
had atau hukuman terhadap pelanggar hukum Allah, dan mewujudkan kebaikan serta ketentraman umat. Kemudian, pokok ajaran Syiah yang kelima yaitu Al-Ma'ad. Secara harfiah, Al-Ma'ad yaitu tempat kembali, yang dimaksud di sini adalah akhirat. Kaum Syiah percaya bahwa hari akhirat pasti terjadi. Menurut mereka, manusia kelak akan dibangkitkan jasadnya secara keseluruhan, akan dikembalikan ke asalnya, baik daging, tulang, maupun ruhnya. Yang selanjutnya, perkembangan Syiah. Pada masa awal, Syiah merupakan kelompok perjuangan sosial politik. Tetapi dengan pergeseran perkembangan yang terjadi dari tangan bangsa Arab ke tangan bangsa non-Arab, maka motivasi politis yang asal berkembang menjadi suatu sekte keagamaan dengan dogmanya sendiri sebagai postulat teologisnya. Semua sekte dalam Syiah sepakat bahwa imam yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan bin Ali, lalu Husain bin Ali. Namun setelah itu muncul perselisihan mengenai siapa pengganti Imam Husain bin Ali. Dalam hal ini muncul dua pendapat. Pendapat kelompok pertama yaitu imamah beralih kepada Ali bin Husain, putra Husain bin Ali, sedangkan kelompok lainnya meyakini bahwa imamah beralih kepada Muhammad bin Hanafiyah, putra Ali bin Abi Thalib dari istri bukan Fatimah. Akibat perbedaan antara dua kelompok ini, maka muncul beberapa sekte dalam Syiah. Para ahli umumnya membagi sekte Syiah dalam 4 golongan besar, yaitu Kaisaniyah, Zaidiyah, Imamiyah, dan kaum Gulat. Nama saya Veratila Lorenza. Saya akan menyampaikan tentang sekte-sekte aliran Syiah. Yang pertama ada Al-Kaisaniyah, yaitu nama sekte Syiah yang meyakini bahwa kepemimpinan setelah Ali bin Abi Thalib beralih ke anaknya, yaitu Muhammad bin Hanafiyah. Pendirinya adalah Kaisar bekas Buddha Ali bin Abi Thalib. Pokok-pokok ajaran Syiah yang pertama ada: mereka tidak percaya adanya roh Tuhan menetas ke dalam tubuh Ali bin Abi Thalib. Kedua, mereka mempercayai kembalinya imam atau raj'ah. Yang ketiga, mereka menganggap bahwa Allah itu mengubah kehendaknya menurut perubahan ilmunya. Yang keempat, mereka mempercayai adanya reinkarnasi. Dan yang terakhir, mereka mempercayai adanya roh. Yang ketiga ada Al-Imamiyah, yaitu golongan yang meyakini bahwa Nabi Muhammad telah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai imam pengganti dengan penunjukan yang jelas dan tegas. Sekte ini pecah menjadi beberapa golongan. Golongan yang besar adalah golongan Isna Asyariyah atau Syiah 12. Golongan terbesar kedua adalah golongan Ismailiyah. Pokok-pokok ajaran ini, yang pertama, ilmu al-faid al-ilahi yang Allah melimpahkannya pada imam. Kedua, sesungguhnya iman itu tidak harus tampak dan dikenal di masyarakat, tetapi boleh menjadi samar bersembunyi. Dan yang ketiga, sesungguhnya imam itu tidak bertanggung jawab di hadapan siapapun.
sekte kedua yaitu As-Zaidiyah, di mana sekte dalam Syiah yang mempercayai kepemimpinan Zaid bin Ali bin Husain Zainal Abidin setelah kepemimpinan Husain bin Ali. Dalam Zaidiyah, seseorang dianggap sebagai imam apabila memenuhi 5 kriteria, yakni keturunan Fatimah binti Muhammad, berpengetahuan luas tentang agama, syahid, berhijrah di hadapan Allah dengan mengangkat senjata dan berani. Pokok-pokok ajaran Zaidiyah yaitu yang pertama, tidak mengakui paham ismah, dan yang kedua, dari segi usul atau prinsip-prinsip umum Islam, ajaran ini mengikuti jalan yang dekat dengan paham Mu'tazilah atau paham rasionalis. Masih seputar sekte pada Syiah, yang selanjutnya ialah Al-Gholiyah. Istilah hulat berasal dari kata ghola, yaghlu, hulu, yang memiliki arti bertambah dan naik. Syiah hulat merupakan kelompok pendukung Ali yang memiliki sifat berlebih-lebihan atau ekstrim. Lebih lanjut, Abu Zahrah menjelaskan bahwa Syiah hulat adalah kelompok yang menempatkan Ali pada derajat ketuhanan, dan ada yang mengangkat pada derajat kenabian, bahkan lebih tinggi dari derajat Nabi Muhammad SAW. Dari mereka ada yang berpendapat bahwa imam-imam mereka mempunyai unsur ketuhanan. Ada pula yang menyerupakan Tuhan dengan makhluknya. Kepercayaan-kepercayaan tersebut merupakan pengaruh dari kepercayaan-kepercayaan inkarnasi, reinkarnasi, ajaran-ajaran Yahudi, dan Kristen. Adapun doktrin Syiah menurut Syahrastani ada 6 yang membuat mereka ekstrim, yaitu 1. Tanasuh. Tanasuh merupakan keluarnya roh dari satu jasad dan mengambil tempat pada jasad lain. Yang kedua, badak. Badak merupakan keyakinan bahwa Allah mengubah kehendaknya sejalan dengan perubahan ilmunya, serta dapat memerintahkan dan juga sebaliknya. Yang ketiga, tasbih. Tasbih artinya menyerupakan atau mempersamakan. Yang kelima, ghaibah. Ghaibah ini memiliki arti menghilangkan Imam Mahdi. Dan yang keenam, hulul. Artinya Tuhan berada pada setiap tempat, berbicara dengan semua bahasa, dan ada pada setiap individu manusia. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tokoh Syiah. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Dalam pertimbangan Syiah, selain terdapat tokoh-tokoh populer seperti Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, terdapat pula 2 tokoh Ahlul Bait yang mempunyai pengaruh dan andil yang besar dalam pengembangan paham Syiah, yaitu Zaid bin Ali bin Husain Zainal Abidin dan Ja'far As-Shadiq. Kedua tokoh ini dikenal sebagai orang-orang besar pada zamannya. Pemikiran Ja'far As-Shadiq bahkan dianggap sebagai cikal bakal ilmu fikih dan usul fikih, karena keempat tokoh utama fikih Islam yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal secara langsung atau tidak langsung pernah menimba ilmu darinya. Adapun Zaid bin Ali bin Husain Zainal Abidin terkenal ahli di bidang tafsir dan fikih. Tokoh-tokoh Syiah tidak sedikit jumlahnya. Beberapa di antara mereka diantara lain 1. Nasr bin Muhazim, 2. Ahmad bin Muhammad bin Isa al-Ash'ari, 3. Ahmad bin Abi Abdillah al-Barqi, 4. Ibrahim bin Hilal as-Saqafi,
5. Muhammad bin Hasan bin Furuq as-Sofar. 6. Muhammad bin Mas'ud al-Ayashi al-Samarqandi. 7. Ali bin Babaweh al-Qami. 8. Syekhul Masyayikh Muhammad al-Kulaini. 9. Ibni Aqil al-Ummani. 10. Muhammad bin Hamam al-Iskafi. 11. Muhammad bin Umar al-Kashi. 12. Ibni Kaulawai al-Qami. 13. Ayatullah Ruhullah Khomeini. 14. Al-Alamah Sayyid Muhammad Husain al-Tabatabai. 15. Sayyid Husain Fadullah. 16. Murtado Mutahari. 17. Ali Syariati. 18. Jalaluddin Rahmat. Dan yang ke-19 Hasan Abu Ammar. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai aliran Syiah, mulai dari definisi Syiah, sejarah munculnya Syiah, pokok ajaran dari Syiah, perkembangan Syiah, hingga tokoh-tokoh Syiah. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dari teman-teman semua. Dari kami mohon maaf apabila ada kekeliruan dan tutur kata yang kurang pas. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.